Hi, I am Agus Wiratno. Welcome back to my channel. It is Camp Bahasa Inggris, where today we will have the past continuous tense to discuss with you. So, di episode kali ini kita akan membahas mengenai past progressive tense atau past continuous tense. Jika di video sebelumnya itu simple past tense, kali ini kelanjutan dari simple past tense itu dan masih di lingkaran simple past. Nah, untuk past progressive tense ini apa? Kita akan bahas setelah teman-teman semua klik subscribe, like, tuliskan komentar mengenai video ini bagaimana ke depannya seharusnya, kemudian bagikan jika video ini bermanfaat. Baik, kita mulai. Untuk the past progressive tense atau past continuous tense itu digunakan untuk menceritakan kejadian-kejadian yang sedang berlangsung. Tapi di masa yang lalu. Sepertinya ada tambahan keterangan waktu dari jam sekian sampai jam sekian di masa lalu, atau dari hari ini ke hari itu di masa yang lalu, seperti itu. Jadi bedanya dengan simple past tense, yaitu kalau simple past tense itu tidak disebutkan waktunya kapan. Waktu berlangsungnya suatu kegiatan itu kapan tidak disebutkan, tapi di past continuous tense itu disebutkan atau ada keterangannya. Secara tidak langsung ada keterangannya ataupun secara langsung tertulis seperti itu atau terucapkan. Baik, untuk definition kita gunakan past progressive tense to talk about actions that were going on a certain time atau on a certain moment in the past. Jadi contoh, Miss May was cleaning the chalkboard. Di sini tidak dijelaskan waktunya kapan, tapi pastinya kita tahu ini di masa yang lalu. Seperti itu. Miss May sedang membersihkan papan tulis. Di masa yang lalu, entah itu kapan. Tapi mungkin ini hanya diketahui jika dua orang yang berbicara ini sudah tahu kapan yang dimaksud. Seharusnya kalau dipaparkan ke banyak orang seperti ini, bisa dibaca, setidaknya ada keterangan waktunya kapan. Kemudian Sally was packing her books into her school bag. Nah, mungkin ini kejadiannya sebelum Sally went to school. Sebelum Sally pergi ke sekolah, of course Sally was packing her books. Menata bukunya untuk dibawa ke sekolah. Seperti itu. Dan untuk Jenny and Di were tidying the classroom. Ini juga tidak dijelaskan waktunya kapan. Seharusnya ada, karena berdasarkan definisi at a certain moment atau at a certain time. Sorry, my bad. Nah, untuk contoh-contoh yang lain teman-teman semua juga bisa membacanya di sini, dan di sini sama dengan untuk rumusnya itu kurang lebih sama dengan present continuous tense. Jadi ada kata kerja yang diubah ke bentuk ing-nya. Tapi bedanya kalau present continuous tense, auxiliary verb-nya adalah is, am, are. Sedangkan untuk past continuous tense, auxiliary verb-nya adalah was dan were. Tergantung subjeknya. Seperti itu. Kita lihat lagi. Sorry. Nah, ini dia. Untuk contoh yang paling bawah ini, Ben was doing his homework. Ben kan tunggal nih, seorang aja, makanya menggunakan auxiliary verb was. Peter juga sama, seorangan saja, maka menggunakan auxiliary verb was. Seperti itu. Sedangkan yang banyak, yang jamak itu menggunakan were. Nah, di sini ada exercise 1. Silakan pause videonya, kemudian kita akan bandingkan jawabannya. Nah, untuk exercise 1 ini, teman-teman semua diminta untuk memasukkan was atau were ke kolom-kolom atau bagian-bagian yang kosong. Dan untuk exercise 1 ini masih belum merujuk ke past continuous tense, melainkan ke simple past tense. Artinya di sini teman-teman semua diminta untuk mencocokkan antara subjek dengan auxiliary verb-nya, apakah sudah sesuai atau belum. Oke, pause videonya ya. Dan ini dia jawabannya. Bagaimana? If you have the same answers, congratulations. But if you have different opinions or different answers, write down your
opinions in the comment section below. Kalau ada beda, silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik, sekarang kita ke exercise 2. Nah, di sini teman-teman semua diminta untuk membuat kalimat dari number 1 to number 8 dalam bentuk past continuous tense. Untuk kata kerjanya mengikuti kata kerja yang sudah dituliskan di dalam kurung. So you're asked to change this sentence, to complete the sentence into past continuous tense. And the provided verb is in the brackets. We need to change it into ing form. Seperti itu. For number 1, 2, and 8, silakan pause videonya, silakan write down your answers on your paper. Kemudian kita bandingkan. Oke, pause. Sudah, dan here we go. These are the answers. Ini jawabannya. Bagaimana? Sama? Jika sama, congratulations, you've done a great job. Jika ada perbedaan, tuliskan di kolom komentar nomor berapa bedanya. Seperti itu. Ya, sampai di sini any questions? If you don't have any questions, saya coba untuk memberikan ilustrasi mengenai kapan kita gunakan past tense, present tense maupun future tense. Baik, di sebelah sini untuk yang slide pertama ini I will introduce you to a time dimension. Perhatikan baik-baik, ada garis lurus, kemudian ada batasan. Nah, ini merupakan present time saat ini. Sedangkan yang di sebelah kirinya past adalah masa lalu, masa lampau ya. Kemudian di sebelah sini ada future, artinya masa depan. Sejauh ini kita sudah membahas mengenai present tense. Kemudian untuk pertemuan kali ini, di video kali ini dan video sebelumnya kita membahas mengenai past. Jadi untuk past continuous tense, yaitu ada di bagian belakang nih, mundur ke belakang, tapi ada keterangan waktu. Nah, dari at 10 o'clock sampai dengan at 12 o'clock, 2 jam ya, 2 jam di sini ada sebuah kegiatan. Nah, sebuah kegiatan ini kita mau ungkapkan ke teman-teman nih, makanya kita gunakan past continuous tense. Contoh kegiatannya misalnya, I was watching on TV at 10 o'clock until 12 o'clock yesterday. Nah, ada keterangan waktu at 10 sampai 12 o'clock yesterday, kemarin. Di jam 10 sampai jam 12 saya sedang menonton TV, seperti itu. Nah, ini ilustrasinya. Kemudian mundur ke belakang lagi boleh. Ini kan masih berkaitan dengan jam, kemudian kalau berkaitan dengan hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya ke belakang, mundur ke belakang. Kalau mau mengungkapkan sesuatu yang sedang berlangsung, pada waktu tertentu kita gunakan past continuous tense. Kemudian untuk membuat kalimat positif, negatif, dan tanya, as you can see on the screen, di sini ada formula atau patterns, yaitu subject, kemudian be di sini bukan be langsung yang tertulis di dalam sebuah kalimat atau terucapkan, tapi be di sini adalah pilihan antara was atau were, seperti itu. Kemudian present participle atau verb plus ing-nya, seperti itu. Kemudian ditambah dengan object atau lagi complement jika ada. Contohnya, they were speaking English. Menurut saya ini kurang lengkap. Kurang lengkapnya di mana? Karena tidak ada keterangan waktunya. Seperti mungkin dikasih keterangan waktu yesterday at 10 o'clock to 11 o'clock. Nah, lebih jelas lagi. Mereka sedang berbicara atau sedang berlatih bahasa Inggris jam 10 sampai jam 12 kemarin. Kemudian untuk negative statement tinggal menambahkan not after auxiliary verb. They were not speaking English. Kemudian untuk kalimat tanya, auxiliary verb-nya dipindah ke depan, paling depan. Berlaku untuk semua, hampir semua tenses dalam bahasa Inggris. Untuk pola-polanya pengubahan dari positif, negatif, dan interrogatif itu hampir sama, yaitu kalau negatif menambahkan not setelah auxiliary verb. Kemudian jika kalimat tanya, auxiliary verb-nya dipindah ke paling depan. Were they speaking English?
Apakah mereka sedang berbicara bahasa Inggris? Nah, di sini masih kurang lengkap. Harusnya ditambahi keterangan waktu. Coba teman-teman melengkapi kalimat yang ada di layar kaca masing-masing ini dengan menambahkan keterangan waktu. Kemudian tuliskan di kolom komentar ya. Seperti itu. Baik, so far so good. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Untuk past continuous tense cukup sampai di sini karena menurut saya ini easy to do, mudah sekali. Jika dasarnya simple present tense itu sudah bisa semua, maka untuk mengubah ke past tense maupun future tense, past future, nanti kita bahas ke depan pasti lebih mudah. Alright, if you find this video useful, don't forget to subscribe to this channel, like, comment, share this video to your friends, so this channel can be bigger and can develop so much. Finally, I officially end this meeting. Let's meet again in the next episode of our Camp Bahasa Inggris. See you. Bye.